Dalam video ini, kita bakalan sama-sama cari apa side hustle terbaik buat kalian mulai di tahun 2026 ini buat cari cuan. Cari cuan definisi gue kali ini, itu buat dapetin income minimal 50 juta per bulan. Jadi mungkin menurut kalian, sebagian besar dari kalian, 50 juta, ya atau bahkan kita ngomong 100 juta, itu income yang banyak. Tapi ketika kalian bisa dayung perahu yang tepat atau mengerjakan side hustle yang tepat, 50 juta atau 100 juta itu bukan angka yang impossible. Dan ini gue udah buktiin sendiri. Di umur ke-17, income per bulan gue itu udah bisa 50 juta, bahkan 100 juta, bahkan ratusan juta ke atas. Di umur ke-18, net worth gue itu udah 1 juta dolar. Dan 19, ya itu udah ratusan miliar. Jadi gue udah mulai kerja 7 tahun, ya gue udah cari banyak banget pengalaman ya tentang cara cari cuan pokoknya di dunia digital. Dan dalam video ini gue pengen simpulin ke kalian ya, cuma dalam beberapa puluh menit ke depan. Jadi pastiin buat kalian nonton sampai habis. Jadi ada beberapa ya, gue bakal langsung tulisin di sini ya. Yang pertama, itu jumlah ada pekerjaannya itu ada affiliate, ya side hustle pertama itu affiliate, ya. Side hustle kedua itu content creator. Side hustle ketiga itu trading, ya atau investasi. Side hustle keempat itu dropship atau jadi reseller ya. Selanjutnya itu bisa freelance jasa. Terusnya digital product. Sama yang terakhir itu clipping. Jadi di sini kita udah list ya, ini yang gue kepikiran ya, yang gue udah coba kerjakan juga gitu ya. Affiliate, content creator, ya trading atau investasi, dropship, freelance jasa, digital product, atau jadi clipper ya. Ini ada 7 total yang kita bisa sama-sama bandingin. Jadi yang pertama itu affiliate. Kita bakal breakdown dulu ya, uangnya itu dari mana ya. Jadi kita taruh sebelah sini uang. Ya, jadi kalau affiliate ya lu mendapatkan uang dari komisi namanya. Ya, jadi lu jualan di TikTok gitu ya atau di manapun itu, keranjang kuning ya, lu share link, lu referral pada dasarnya. Ini cara lu mendapatkan uang dari affiliate. Content creator ini dapatnya dari endorsement ya, influencer endorse, atau lu bisa juga nanti buat bisnis tapi ini another thing gitu ya. Pekerjaannya itu content creator. Content creator itu dapat duit dari endorse gitu ya. Trading atau investasi ini dari P&L ya atau gains. Dropship atau reseller ini dari spread kita ngomong ya. Jadi lu beli barang dari tempat A, terusnya jual barang ke tempat B. Ya lu ngambil celahnya. Freelance jasa ini dari tenaga sama skill lu. Dan digital product ini dari lu jualan produk lu. Produk digitalnya. Clipping ini dari views kita ngomong. Ya jadi kalau views lu banyak ya lu mendapatkan uang yang lebih banyak gitu. Nah sekarang kita bakalan langsung aja compare apakah ini leverageable atau enggak. Sekarang kita masuk ke yang matrix pertama yaitu modal. Ya, jadi berapa modal yang dibutuhkan ya untuk kita mulai usaha-usaha ini? Affiliate, ya ini cenderung modalnya itu rendah tapi tetap membutuhkan modal. Gua anggap yang nonton ini udah punya HP ya. Kenapa? Karena ketika misal lu pengen dapetin sampel produk ya, lu harus beli produknya dulu. Kalau lu afiliator baru, lu nggak bisa langsung dapet sampel gratis. Lu bisa dapat sampel gratis itu kalau lu udah punya portfolionya gitu ya. Jadi lu butuh modal. Content creator, ini tergantung ya, jadi tentatif. Bisa juga nggak butuh modal, bisa juga butuh modal ya buat lu bikin konten. Karena biasanya orang kalau bikin konten kayak keluarin uang sedikit gitu ya, at least beli mic gitu ya, itu kan butuh modal gitu ya. Trading atau investasi, ini pasti butuh modal, sangat-sangat pasti. Dropship atau reselling, ini butuh modal, ini butuh inventory, pasti butuh modal. Freelance atau jasa, ini no, lu nggak butuh. Ya, tapi again, freelance atau jasa ini tergantung lu butuh freelance apa. Kalau misal lu butuh freelancing buat website, ya lu butuh modal buat hostingin website-nya buat awal-awal gitu, buat nombokin pada awalnya itu bisa. Digital product ini tentatif juga. Ini tergantung ya, lu jualan produknya apa, buat marketing ini kayak gimana. Terus saya clipping, ini lu nggak butuh modal. Ya asumsi kalian semua yang nonton ini punya HP dan internet. Sekarang kita masuk ke kedua, yaitu skillnya ya. Jadi apa skill yang lu butuhkan untuk menjalankan? Kalau affiliate, yang kita butuh itu marketing. Jadi content creator yang lu butuh itu semuanya. Ya lu butuh storytelling, lu butuh bisa ngedit video. Tapi menurut gue utamanya itu storytelling and ngedit. Ya, jadi being influential gitu ya, bisa nge-influence gitu. Ini content creator. Trading atau investasi ini butuh technical analysis namanya, and fundamental analysis. Dropship ya ini butuh lu bisa nge-ads sama ya at least bisa marketing juga ya. Kalau freelance ini tergantung skillnya apa, tapi butuh skill yang bagus banget sama butuh skill marketing juga buat menjual diri lu. Digital product ini lu butuh suatu expertise, juga butuh marketing. Nah kalau clipping ini butuhnya ngedit
And ya lu ngerti cara nge-hook people gitu ya, ngerti how to cut ya, intinya edit well gitu ya. Jadi so far ya menurut gua kalian itu udah bisa eliminasi beberapa hal di sini ya. Pertama, kalau misal lu itu nggak ada modal ya, kita coret aja beberapa yang butuh modal ya. Misal affiliate ini butuh modal, trading atau investasi dropship butuh modal. Berarti ini udah out dari equation kita. Digital product, freelance ini juga lu butuh bangun skill kan, sama lu butuh beberapa skillnya, ini lu bisa coret beberapa gitu ya. Ini di akhir video kita bakalan coret beberapa dan kita bakalan cari yang terbaik itu yang mana. Selanjutnya, waktu profitnya ya, jadi time to make money ya. Jadi sejak lu mulai, kita ngomong lu pertama kali jadi affiliator ya, lu berapa lama bisa mendapatkan uang jawabannya. Nah ini menurut gue bisa sekitar minimum atau best case-nya 1 bulanan. Jadi lu jadi afiliator, lu nggak bisa langsung jadi afiliator harus dibayar, lu harus daftar dulu dan sebagainya, butuh proses lama. Content creator menurut gue ini lebih lama, ya karena lu butuh bikin personal brand, meski sebagian orang bisa cepat ya, tapi gue anggap 3 bulan ke atas. Trading atau investasi, nah ini bisa lama ya, ini bisa bertahun-tahun. Ya, tapi ini rewardnya tinggi, satu sisi. Nah dropship, ya ini bisa sebulanan, ya tergantung lu jago nge-ads atau enggak. Freelance, nah ini bisa cenderung cepet. Ya kita ngomong, ini bisa 2 mingguan. Digital product juga menurut gue cepet ya, selama lu bisa, lu ngerti, lu punya expertise-nya dan lu bisa marketing ya, 2-4 minggu. Nah sekarang clipping ini bedanya ini bisa cepet banget. Clipping ini bisa dalam hitungan hari bayarannya ya. Jadi kalau lu bisa bikin video, lu nggak perlu build apa-apa dulu, lu bikin video sekarang. Terus ketika lu bikin videonya viral ya dalam 3 hari, ya lu langsung dapat bayaran, dalam 3 hari lu langsung dapat payout. Jadi menurut gue less than 1 week. Selanjutnya kita juga bahas dari ceiling namanya ya. Jadi buat lo enter industrinya ya ini gampang atau enggak gitu. Karena ya kalau lo baru mulai ya lo pasti pengen pilih ceiling yang gampang gitu. Affiliate, ini lo harus daftar, lo harus ngelakuin banyak hal gitu ya. Jadi dari 1 sampai 10 ya gue rate ini gak susah itu. Ya gue rate ini mungkin 5. Ya difficulty-nya. Karena lu tetap harus daftar TikTok account gitu ya, harus join agency, harus ngerti cara live selling kayak gimana, harus kumpulin dulu 500 followers gitu ya dan sebagainya. Jadi content creator ya ini sebenarnya orang bisa langsung mulai gitu ya. Jadi gue cenderung bakalan tempatin itu di bawah content creator. 4. Trading atau investasi. Nah ini yang susah ya. Ini lu butuh modal ya, lu butuh ngerti technical. Ini gue bakal rate dia di 9. Dropship atau reseller, nah ini lebih susah dari affiliate menurut gue buat mulai ya. Jadi ini bakal kita play score di 7 atau 8 lah ya. Kita bakal place di 8. Freelance, nah ini lu cari kliennya susah ya, build skillnya juga susah. Menurut gue ini di atas affiliate, jadi kita bakal nilai dia di 6. Digital product, ini cenderung susah juga ya. Karena lu butuh expertise ya di suatu bidang. Kalau nggak lu nggak bisa jual apa-apa, lu butuh build personal brand lu, ya lu butuh bisa marketing. Gue bakal nilai itu di 7. Nah sedangkan clipping ya, clipping ini lu bisa langsung datang ke suatu website gitu ya. Lu daftar account, lu join campaign, langsung clipping. Jadi lu nggak bakalan butuh repot-repot ABCD fufa apa daftar dulu sana sini, tunggu approval, tunggu berapa followers dulu, lu nggak butuh gitu. Lu nggak butuh kayak ngumpulin berapa ribu followers gitu ya, lu build portfolio baru lu dapet uang, nggak perlu kayak gitu. Clipping itu salah satunya industri menurut gue yang lu nggak perlu build platform atau build portfolio dulu ya. Jadi portfolio 0 pun lu bisa dapetin bayaran yang sama kayak orang yang portfolionya banyak. Dan ini merupakan sebuah advantage ya buat beginners ya, buat pemula. Apalagi yang punya portfolio bisa dapat uang yang lebih banyak kan. Jadi menurut gue ini di atas, di bawah content creator. Ini 2 mungkin. Selanjutnya kita bakalan bahas dari sisi resikonya, risknya. Apa aja resiko dari kalian jadi seorang afiliator? Pertama, lu bisa kena ban akun TikToknya ya, lu bisa di kick out dari agensinya. Dan seandainya lu di kick out atau di apapun itu ya, ini lu bisa harus ngebuat akun baru lagi gitu ya. Jadi lumayan ada tantangannya sedikit. Tapi risknya itu nggak sebesar itu. Jadi kita bilang risknya ya potential ban and reset ya. Tapi menurut gue back again, affiliate ini cenderung rendah. Tergantung lu tunjukin muka lu atau enggak. Karena kalau lu tunjukin muka lu ini kan juga bagian dari resiko. Ya lu jadi terkenal gitu. Ada beberapa orang nggak suka kan. Ada orang pengen cari duitnya secara faceless gitu. Ya jadi affiliate ya ini potensial kena ban tapi cenderung rendah menurut gua. Content creator ya ini resikonya lu jadi terkenal and ban ya. Nah content creator ini juga ada resikonya kayak gini ya. Kalau lu bikin konten yang sensitif terus tahu-tahu kena ban ya lu harus riset lagi dari awal. Memang lu udah jadi personal brand ya tapi followers lu 0 lagi gitu. Jadi ada resiko kena ban. Nah trading atau investasi ini capital risk. Lu bisa kehilangan uang lu kalau lu lagi loss atau marketnya lagi jelek. Jadi capital risk. Dropship ya ini barang gak laku, barang nyangkut, inventory. Freelance jadi jasa ya ini menurut gue ini rendah ya, ini gak ada resikonya. Ini 0. Digital product sama ya, ini lu udah spend buat marketing ya, ini tahu-tahu nggak ada yang laku dan sebagainya, tapi cenderung rendah ya. Dan
Clipping ini juga cenderung rendah. Karena apa resiko lu? Kalau account lu kena ban, lu tinggal bikin baru. Bayaran lu bakal tetap sama. Berbeda jadi content creator ya. Lu jadi content creator, account lu kena ban, ya lu minta endorse lagi belum tentu itu setinggi itu. Lu jadi afiliator, ya account lu kena ban, sedikit lagi yang nonton. Jadi menurut gua ya ini beberapa metrics yang kita udah bisa compare secara singkat ya. Kita bakalan eliminasi beberapa ya. Misalkan itu pertama kali baru mulai dan orang yang baru mulai itu pengennya itu modalnya itu dikit atau pengen nggak pakai modal sama sekali. Jadi kita bisa coret langsung ya dari modal ya. Affiliate itu cenderung ya bisa aja butuh modal ya buat beli barangnya gitu ya. Trading atau investasi, dropship ini pasti butuh modal. Jadi ini udah kita coret. Freelance ini nggak butuh ya. Digital product cenderung bisa aja butuh modal. Ya tapi ini juga enggak ya actually ya. Content creator juga tentatif gitu. Terusnya kita lihat dari skillnya, skill yang perlu dibangun. Trading atau investasi ini udah susah ya. Kalau kalian pengen side hustle mulai dari nol, jadi kita udah eliminasi itu. Dropship ini menurut gue juga kita udah eliminasi ya. Karena ads and marketing ini udah susah ya. Gimana cara belajar nge-ads gitu. Dan lu butuh modal lagi awalnya, udah susah. Barrier to entry-nya tuh susah. Jadi content creator ya lu butuh studying banyak, masih oke. Terusnya kita lihat dari waktu profitnya. Orang itu kalau kerja ya, terusnya nggak lihat hasil dengan waktu yang lama, itu mereka stres. Orang butuh hasil yang cepat. Content creator itu butuh 3 bulanan lebih. Jadi menurut gua content creator itu kalahnya di sini. Ketika lu harus konten 3 bulan dan belum tentu dapetnya, ini lu susah gitu ya. Berbeda dengan beberapa metrics lainnya. Misal kita ngomong freelance atau jasa, ya ini bisa cepat, digital product bisa cepat. Clipping ini juga bisa cepat kalau lu langsung sama platformnya gitu ya. Jadi menurut gua clipping ini menang di sini. Gitu ya. Ini juga menang. Ya lu cuma butuh views, ya lu nggak butuh modal, lu cuma bisa ngedit. Ini udah menang nih si clipping. Ceilingnya, nah ini affiliate ini yang paling tinggi ya, trading sama investing ya kita udah coret dari equationnya. Yang paling rendah itu clipping ya, jadi kita ambil sama risk gitu ya. Dari risk juga clipping itu yang paling rendah. Jadi ketika lu udah bisa breakdown ya dari ini semua ya industri ini semua, bahkan gue nggak pick industri yang konvensional ya. Kalau lu bikin restoran dan sebagainya itu beda lagi. Ini kita udah perhitungan semua yang sifatnya itu digital internet money ya, semua yang kalian itu hasilin uang secara digital. Menurut gue yang worth doing itu either lu buat digital product atau lu nge-freelance atau lu jadi clipper. Kenapa? Karena antara tiga ini yang paling nggak butuh modal, yang paling skillnya itu paling rendah, lu bisa dapat payout atau dapetin uang ya dengan cepat gitu ya. Risknya itu juga semuanya rendah di sini. Dan so far menurut gua yang paling bisa lu leverageable ya. Jadi kalau lu cari duit, ini kan nggak boleh something yang linear. Kalau lu cari duit something yang linear sebelah sini, ini misal lu freelance ya, lu butuh nuker waktu lu kan. Lu gak bisa ngerjain 5 project dalam satu waktu gitu. Dan gue pribadi punya tesis ya, menurut gue clipping ini industrinya masih baru banget. Meskipun semua orang sekarang di Indonesia itu udah tahu sama clipping, tapi gak semua orang udah eksekusi. Ya, nggak semua orang udah pernah jadi clipper. Dan ini kesempatan ya buat kalian itu manfaatin gapnya. Sebelum ini gapnya ini terlalu terexpose. Kita lihat kayak content creator sekarang ya, baik banget orang yang udah jadi content creator. Bedanya kalau clipper, ini nggak peduli ada berapa banyak clipper di luar sana. Ya ini cuma tentang kalau lu bisa hasilin views buat orang, maka lu bakal dibayar.